Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Nilna Rizka Bariro, NIM T 2019-8123, dan juga teman saya yang bernama Wahyu Lukita Mubarokah, NIM T 2019-8156. Kami di sini akan sedikit menjelaskan tentang wudhu dan juga tayamum. Langsung saja, wudhu secara bahasa, dalam bahasa Arab berasal dari kata al-wadhu. Kata ini bermakna an-nadhafah yang artinya kebersihan. Adapun secara istilah syar'i, menurut Imam Asy-Syirbini pada tahun 977 Hijriah dalam kitab Mughnil Muhtaji ila Marifaati Ma'ani al-Fadhisi al-Minnah mengatakan, adapun wudhu secara istilah syar'i adalah aktivitas khusus yang diawali dengan niat atau aktivitas menggunakan air pada anggota badan khusus yang diawali dengan niat. Jadi, wudhu adalah kegiatan membasuh bagian badan tertentu dengan air sebagai persiapan bagi seorang muslim yang akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mendirikan sholat. Dan wudhu merupakan suatu syarat sah sholat yang dikerjakan sebelum mengerjakan sholat. Wudhu ini bertujuan untuk menyucikan bagian tubuh seseorang dari hadas kecil. Wudhu merupakan syarat sah sholat yang artinya seseorang dinilai tidak sah sholatnya jika dia melakukannya tanpa berwudhu. Syarat sah wudhu ada 5 perkara, yaitu Islam, tamyiz, airnya suci, tidak ada halangan batin seperti akal tidak sehat, tidak ada halangan dari agama, contohnya sedang haid, nifas, dan lain-lain. Landasan hukum tentang wudhu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6 di bagian awal yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila salati wa aghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila ka'bain, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Pada ayat tersebut sudah sangat jelas tentang tata cara wudhu. Selanjutnya adalah tata cara berwudhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan dan memberikan tuntunan dalam hal berwudhu. Tuntunan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, membaca basmalah, kemudian dilanjut dengan berniat untuk melakukan wudhu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mencuci kedua belah tangan sampai pergelangan tangan dengan bersih sambil menyilang-nyilangkan jari-jari, yang bertujuan agar sela-sela jari kita ini basah terkena oleh air. Yang ketiga adalah berkumur-kumur. Yang keempat adalah beristia atau menghirup air dari hidung kemudian menyemburkannya. Yang kelima, membasuh muka dari puncak kening sampai ke tulang dagu bagian bawah dan yang ada di antara telinga kiri dan telinga kanan. Yang keenam, membasuh kedua belah tangan sampai ke siku, didahului dengan tangan kanan lalu tangan kiri. Tak lupa pula menyilang-nyilangkan jari-jari tangan. Yang ketujuh, dilanjutkan dengan menyapu kepala. Dalam hal ini cukup untuk menyapu saja dan tidak sampai mengalirkan air atau menyiramnya. Yang kedelapan adalah menyapu kedua telinga. Caranya, jari telunjuk dimasukkan ke dalam lubang telinga, sedangkan ibu jari atau jempol ditempelkan pada bagian luar daun telinga. Kemudian jari telunjuk bergerak-gerak dan ibu jari atau jempol diputar ke arah bawah dan ke atas. Yang selanjutnya adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki, didahului dengan membasuh kaki kanan lalu kaki kiri. Tak lupa pula menyilangkan jari-jari kaki.
Yang ke-10 tertib, yakni melakukan rangkaian wudhu yang tersebut di atas secara berurutan mulai dari niat sampai akhir membasuh kedua kaki. Baik, di sini saya akan melanjutkan menerangkan mengenai materi selanjutnya, yaitu tentang tayamum. Nah, tayamum itu sendiri memiliki arti yaitu menyapukan debu atau tanah ke wajah dan kedua telapak tangan hingga siku dengan beberapa syarat yang berfungsi sebagai pengganti wudhu atau mandi, sebagai rukhsah atau kemudahan bagi mereka yang berhalangan atau tidak dapat menggunakan air. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih tata cara tayamum itu, tata cara mum yang runtut dan yang benar. Nah, pertama kita harus niat dulu nih kepada Allah Ta'ala dalam hati dan tidak usah dilafatkan. Nah, yang kedua, menepukkan debu yang suci dengan kedua telapak tangan ke permukaan tanah dengan sekali tepukan atau usapan. Untuk yang langkah ketiga, yaitu meniupkan kedua telapak tangan. Nah, untuk yang ini hukumnya tidak wajib, sekedar boleh karena tujuannya untuk mengurangi debu yang menempel pada tangan kita. Nah, yang keempat, mengusap muka dengan kedua telapak tangan. Yang terakhir, yang cara atau hal yang harus dilakukan untuk yang kelima atau yang terakhir, yaitu mengusap punggung tangan kanan dan kiri. Yang diusap adalah punggung telapak tangan ya, punggung telapak tangan. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat lain, Sahih Al-Bukhari 347. Di sini pasti kalian bertanya-tanya, apa sih landasan hukumnya tentang tayamum itu? Nah, landasan hukum tentang tayamum ini dijelaskan pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila salati fa'silu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaifi aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammum sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min hariji walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan atau basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Nah, untuk itu, maka itu dari teman-teman, jika tidak ada air atau kalian sedang berpergian naik pesawat atau apa, dan di situ ada waktu sholat dan tidak ada air, kalian gak perlu lagu lagi dan tidak ada alasan lagi kalian untuk meninggalkan sholat, karena Allah sudah memudahkan kita untuk melakukan yang namanya tayamum. Oke, sekian sedikit penjelasan saya dan Rizka, semoga ilmunya bermanfaat dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.